Iya. Oh, halo, selamat datang Kak. Silakan masuk. Silakan duduk. Ya, ada apa sih, Bu? Halo Nas, selamat datang di ruangan konseling pada hari ini. Sebelumnya, eh, kamu asal dari mana? Kalau saya asalnya dari Jakarta, Ya. kebetulan di Jakarta Timur. Oh, di Jakarta Timur, ngekos. Betul, Oh, oke. Sama siapa di kosan? sama keluarga. Sama keluarga. Oke, nah, sebelum kita memulai konseling pada hari ini, Ibu mau bertanya dulu nih. Kamu dapat konseling kita di sini tuh dari mana? Sebelumnya Mm-mm. aku pernah lihat dari TikTok, Bu. Mm-mm. Juga dari Google. Ya, Nah, jadi saya tuh tertarik oke, dan coba untuk eh, konseling di sini. oke. Kalau boleh tahu, kita belum perkenalan. Nama kamu siapa? Nama saya Maria Simatupang, Bu. Oke. Kamu udah tahu nama ibu siapa? Belum. Oke, kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama ibu Naomi. Kamu bisa panggil ibu Naomi ya. Ya, Kita baik, salam Bu. kenal. Salam kenal. Oke, Nak Maria, datang ke sini ada yang bisa ibu bantu? Iya, jadi saya Mm-mm. dalam beberapa hari ini Mm-mm. merasa gelisah sih, Bu. Gelisah kenapa tuh? Juga banyak pikiran pasti ya. Oke. Stres juga. Mm-mm. Pastinya dalam masalah keluarga dan juga masalah romansa lah. Oh, romansa, baik. Jadi kayak Lalu? saya butuh satu, bisa dibilang teman curhat atau teman cerita Mm-mm. sebagai biar saya itu lebih lega aja rasanya. Oke, baik. Jadi saya kontribusi. Oke. Oke. Namun ketika kamu mempercayakan ibu sebagai konselor kamu, apakah kamu yakin kalau hal ini tuh akan di-keep sama ibu? Yakin Kenapa tuh? karena saya memilih ibu Ya. sebagai konseling saya karena kan setahu saya nih Mm-mm. hampir semua konseling itu emang tugasnya mengkonseling kan Betul. dan juga pastinya Hmm. bagus lah, nggak Ya. mungkin nggak profesional. Ya. Jadi semua konseling menurut saya bagus dan kedepannya juga saya pasti untuk membeli baju. Oke. Sebelumnya terima kasih kamu telah mempercayakan ibu sebagai konselor kamu dan kamu bisa menyampaikan keluh kesah kamu di saat kamu lagi bingung dan bimbang harus bercerita ke siapa. Dan tenang, cerita yang kamu sampaikan hari ini itu tetap akan di sini, kecuali kalau kamu membutuhkan orang lain untuk ibu konseling lagi, ibu akan meminta izin terlebih dahulu kepada kamu gitu ya, Maria. Dan eh, harapan ibu ketika kita konseling hari ini, Maria terbuka wawasan dan pikiran juga untuk kita bisa mencari solusi bersama-sama. Dan itu sih yang bisa ibu harapkan sama Maria. Bisa kita mulai konseling hari ini? Apa kamu sudah makan? Sudah untuk Sudah siap ya Sudah siap. konseling ya? Oke. Boleh Maria ceritakan masalahnya? masalah dari keluarga saya sih orang tua saya berakur, Oh, terus saya masalah ekonomi lah ya. oke, ekonomi. Stabilitas ekonomi itu benar-benar menurun. Menurun. Saya bingung dan stres Hmm, gimana kedepannya untuk bisa meningkatkan Oke. dan menstabilkan ekonomi. Terus kayak kedua orang tua saya juga Hmm, ya agak rendah lah, Bu. Perjuangan. Saya Hmm, lumayan stres juga kan hmm, karena saya mikir kayak gini, kalau saya lihat orang tua saya begitu gimana saya bisa bahagia ya. Iya. Terus dari romansa juga Hmm, yang mana saya itu gagal lulus sih, Bu. Selalu Gagal gagal lulus, oke. ya, terus kayak saya itu merasa saya nggak dicintai. Tidak dicintai ya. Oke, pada saat ini permasalahan yang sedang Maria hadapi itu tentang ekonomi, orang tua, dan juga percintaan. Kalau boleh Ibu tahu, Maria berapa keluarga? Anak keberapa? Anak kedua. Anak kedua dari?
dari 3 bersaudara. Dari 3 bersaudara. Betul. Anak pertama udah nikah? Belum. Belum, sudah bekerja tapi. Pasti sudah. Sudah bekerja. Anak ketiga Anak ketiga mas masih sekolah. Itu SMP, SMK. SMK. Oke. Lalu Maria sendiri ini kuliah. Betul. Kuliah semester berapa sekarang? Sekarang saya semester 5. Semester 5. Oke. Ngambil jurusan apa kalau boleh tahu? Jurusan seni. Jurusan seni, berarti DKV ya? Betul. Oke. Selama ini Maria kuliah siapa yang biayain sendiri atau Selama ini saya kuliah itu masih saya juga bekerja. mm, Ya setidaknya saya menutupi biaya kuliah saya sedikit. Jadi Oke. dibantu sama kakak saya. sama kakak yang udah bekerja Iya itu ya? betul. Oke. Kalau boleh tahu pekerjaan yang orang tua geluti apa? Orang tua saya bekerja sebagai pedagang Pedagang. dan ayah saya itu sebagai supir. Pedagang apa kalau boleh tahu? Pedagang eh, pangan Bu. Pangan berarti makanan ya? Iya betul. Oke. Kalau bapak supir apa? Supir mobil rem. Mobil rental. Oke. Dalam keseharian orang tua itu setiap hari Betul. tanpa ada jeda istirahat ya? Kalau bapak ya, kalau bapak itu perjalanannya jauh ya, perjalanan jauh yang dimana kalau pulang tuh pasti sekali seminggu. Sekali seminggu. Oke. Kalau mama dia berdagang tapi 2 kali dalam seminggu. Pedagang tapi 2 kali dalam Dalam seminggu. Itu di mana kalau boleh tahu pedagangnya? Kebetulan orang tua saya sekarang tinggal ada di kampung sih. Ada di kampung. Oke. Oke. Berarti kamu datang ke Jakarta itu dari biaya abang, dari biaya kakak atau dari biaya orang tua? Kalau datang ke Jakarta sih dari biaya keduanya sih. Patungan. Orang tua dari kakak saya. Oh, orang tua dan kakak ya. Selama ini Maria kalau sebelum kuliah itu kegiatannya apa? Sebelum kuliah saya 1 tahun kerja sih Bu. Kerja di mana? Di kuliah saya kan berangkat ke sini jadi saya kerja di kampung. 1 tahun. Kerjanya di restoran. Restoran, waiters ya? Betul. Oh, gajinya berapa kalau boleh tahu? Jadinya kecil ya. Berapa? 500. 500.000. Ya. Oke, 500.000 itu sebelum Maria kuliah tercukupi dalam kehidupan sehari-hari. Tercukupi. Tapi semenjak Maria kuliah dan fokus untuk kuliah itu ekonominya menurut Maria itu kurang stabil. Betul. Kalau boleh tahu kurang stabilnya itu dalam hal apa tuh? Dalam ini sih Bu. Kalau di biaya perkuliahannya itu sanggup ya. Nah, tapi kalau di keperluan aku yang lain itu kan pasti banyak ya. Itu aku belum bisa menstabilkan sih. Belum bisa menstabilkan. Dalam artian menstabilkan ini maksudnya SPP Maria nunggak atau apa? Kebutuhan perkuliahan tugas sih lebih ke kalau kuliah kan banyak tugas tuh. Paling kita butuh namanya juga anak seni ya, masih butuh beli ini beli itu, beli perlengkapan. Nah kadang Maria bingung, Maria nggak tahu dapat dari mana biayanya gitu kayak gitu. Kalau yang lain-lain kayak kuliah SPP dan lain-lain itu aman sih. Aman. Kalau yang lainnya nggak pernah nunggak berarti. Nggak pernah. Berarti hanya kalau beli perlengkapan Ya, betul. untuk menggambar atau Betul. mendesain itu yang memang Betul. oke. Di kampus itu ada ini nggak beasiswa tidak Maria? Di kampus beasiswa apa ada sih? Apakah Maria pernah mencoba? Tidak pernah. Kenapa tuh? Saya pas awal mendaftar ke kampus yang sekarang tuh karena saya tuh sebenarnya situ belum tahu kan ada beasiswa apa enggak, saya langsung daftar aja. Sebenarnya itu saya karena ngeliat jurusan yang saya suka kan. Oke. Ya udah saya masuk aja, saya nggak cari tahu bahwasannya di situ ada beasiswa. Oke. Jadi pas saya udah berkuliah, udah menjalani perkuliahan baru saya tahu dari teman saya. Oke. Kalau beasiswa itu ada. Oke. Semester berapa Maria sekarang? Semester 5. Dari semester pertama sama sampai semester 5 sekarang ini
Berarti Maria hanya fokus untuk berkuliah saja. Ada kegiatan lain kah? Waktu saya semester pertama sampai semester 4 tuh Mm-mm. saya tuh bekerja sih Bu. Jadi itu saya belum ada keluhan tentang ekonomi Oke. karena semuanya masih bisa terkendali. Oke. Terus sekarang karena kayak di kuliah Mhm. biaya itunya sih yang Biaya peralatannya Ya, aja yang betul. bikin ini ya. Biasanya Maria kalau beli perlengkapan itu jauh-jauh hari kah meminta sama orang tua atau bagaimana? dibilang jauh-jauh hari juga enggak sih Bu. Oke. Lebih ke tergantung dosennya sih. Kalau dosennya eh, belum ada konfirmasi bahwa kita harus beli dan tiba-tiba kasih konfirmasi, Hmm. saya juga bilang materi dari Hmm. Oke. Ada tak keinginan orang tua untuk Maria kerjalah dulu gitu? Ada tidak pernah ucapan orang tua? ada yang saya di semester 1. Oh, bilang gimana kalau boleh tahu? Eh, kalau kamu mau biar peralatan sekolah kamu aman, Hmm. kamu boleh mencoba sih Hmm. biar. Tapi itu orang tua saya tidak memaksakan saya untuk bekerja. Tidak memaksakan. Cuman sayangnya daripada saya merasa terbebani, saya membebani orang tua saya, ya udah saya pesannya kerja dulu baru saya sambil kuliah. Oke. Kegiatan apa yang Maria sekarang tekuni untuk bisa membeli peralatan itu? Apakah ada? Lebih ke freelancer sih sekarang kerjanya. Bagaimana? Sekarang saya kerja tapi tidak freelancer. Freelance. Itu kegiatannya apa? Kerjanya apa? Lebih ke editor sih Bu. Editor. Oke. Gajinya mencukupi? Kalau dibilang mencukupi nggak terlalu, tapi masih bisa lah. Tidak terlalu tapi masih Masih bisa. Oke. Untuk membeli peralatan ya. Hmm. Oke. Lalu Maria seperti ini tidak bisa membeli peralatan. Apa yang Maria harapkan sekarang? Semuanya gimana ya, saya cuma bisa bilang berdoa aja sih. Berdoa, oke. Iya. Minta sama yang di atas. Mhm. Tapi tetap saya berusaha sih untuk cari biaya itu. Seperti apa selain freelance? Contohnya dapat jokian dari teman. Oke, berarti Maria membuka joki ke teman. Oke, berarti ketika teman meminta pertolongan mengerjakan tugas, Maria membuka jasa pengerjaan tersebut. Betul. Oke, lalu ada lagi? Paling itu sih. Itu, Gitu aja. kalau boleh Ibu tahu, sekalinya Maria mengerjakan tugas itu habis berapa lama waktu pengerjaannya dan dapat berapa keuntungan yang Maria terima? Kalau berapa lama habis pengerjaan itu kan tergantung dari konsumen juga ya. Iya. Yang kan pastinya mereka ada deadline dong. Iya. Untuk waktunya deadline kayak gitu. Untuk keuntungannya 100 ribu. 100.000 ke atas. Orang tua sudah tahu? Kakak sudah tahu kalau Maria Belum tahu. apakah Maria ada keinginan untuk memberitahu atau udahlah keep aja di aku gitu? Di keep aja sih di sana. Oke, di keep aja ya. Kenapa kalau boleh tahu? Karena ya itu aja sebagai jajan aja sih. Sebagai jajanan ya. Karena aku gak mau membantu mereka juga kan, takutnya khawatir ya. Iya. Ada aku, kamu menerima kerja juga nih, terus kamu kuliah lagi, takutnya kecapean. Oke, jadi Pikiran juga nanti orang tua itu juga. Sudah berapa lama Maria menekuni terima jokian ke teman-teman? Masih baru sih, Masih baru semester berapa? Semester 5 ini? semester 4 memang. Oh, semester 4 sampai 5 ini ya. Gimana? Ketika udah menerima proyek dari teman, apakah Maria merasa terbebani dalam mengerjakan hal itu? Sampai kayak tidak bisa makan karena memikirkan deadline. Kalau itu pastinya ya, karena Iya. kuliah yang Oke. cuman balik lagi, karena kan saya juga mahasiswa belajar untuk Betul.
untuk menggapai tujuan, Betul. satu tujuan, dan juga sambil joki juga kan. Jadi Betul. kontribusinya itu pas sama saya ada, jadi plus minus sih Bu. Plus minus ya. Iya. Kalau boleh tahu minusnya apa? Minusnya capek, ya Minusnya wajar capek, dong. iya betul. Plusnya ya dapat keuntungan. Oke, minusnya menurut Maria itu kecapean, Ya. plusnya itu dapat keuntungan. Betul. Oke, apakah pernah orang tua atau kakak menanyakan kayak bagaimana nak uangmu apakah sudah habis dalam membeli perlengkapan? Pastinya sih Bu, cuman Hmm. jarang. Jarang ya. Apa keinginan dan harapan Maria untuk kedepannya? Harapan dengan Maria sih, Maria lolos nih wisuda, udah lancar wisudanya, Amin. dapat kerja yang bagus, Amin. bawa orang tua Maria ke tempat yang Maria inginkan sih. Kemana tuh? Nah, Kemana tuh? ke tempat yang belum pernah mereka rasain sih Bu, Contohnya? dan juga saya belum rasain. Contohnya apa? Aku pengen mereka ngerasain salju sih. Salju. Wow. Itu harapan Terbesar Maria. Maria. Besar Maria. Berarti fokus saat ini Maria itu apa? Kok saat ini Maria kan belajar ya, fokusnya Maria pengen lulus aja dah, wisuda aja udah. Oke. Dari situ nanti baru selanjutnya Maria berproses apalagi ke depan ini, yang kira-kira biar bisa Maria bisa meningkatkan ekonomi Maria sendiri, Oke, betul. punya ini aset sendiri, bisa bawa orang tua gitu sih, Oke. menyenangkan orang tua, ngasih yang terbaik buat orang tua. Amin. Lalu kan tadi Maria sempat singgung orang tua kurang akur ya. Kalau boleh tahu kurang akurnya itu kenapa Maria? Karena di ekonomi kata mereka juga jarang ketemu, karena kan bapak kan dia ininya sekali seminggu pulang. Jadi kalaupun pulang itu ada pas perdebatan yang dimana dari segi biaya itu belum mencukupin sekolah adik Maria kemarin. Itu doang sih. Karena kurangnya ekonomi yang menjadikan itu perdebatan ya. Iya. Kalau boleh tahu penghasilan per hari orang tua itu berapa? Kalau pernah Maria dikasih tahu sama orang tua? Gak pernah sih Bu dikasih. Gak pernah dikasih tahu. Berarti itu bersifat rahasia ya? Iya. Dan Maria juga tahunya mereka karena biaya doang. Perdebatan itu. Oke. Apa yang Maria lakukan ketika orang tua lagi berdebat seperti itu? Maria sebagai menetralisir keadaan lah. Contohnya? Contohnya Maria sebagai penenang bagi mereka, yang dimana nanti Maria buka suara, ngasih pendapat Maria, ngomong secara baik-baik sama orang tua, kedua orang tua, supaya mereka itu bisa lebih ini sama terhadap keadaan, Aware ya? ya. Oke, terus? Tidak semuanya harus dijadikan perdebatan. Betul. Itu aja sih. Boleh tahu gak Ibu contoh kecilnya itu seperti apa kayak kejadiannya? Contohnya mau beli sesuatu tapi nggak ada duitnya, dan juga contoh kecilnya lagi adik Maria mau bayar SPP tapi nggak ada duitnya. Lalu solusi Maria yang Maria kasih ke orang tua apa? Solusinya adik Maria ngasih duit. Oke. Dan juga abang ngasih duit. Oke. Cuma kalau kurang pasti nanti Maria sendiri minjem, minta dari mana sih. Oh, berarti Maria meminjam juga ke orang lain gitu. Tanpa pengetahuan orang tua Maria. Oke, gitu. Lalu Maria membayar kembali dengan cara apa? Dengan cara Bekerja. Maria Kerja lagi ya. Tapi lunas itu. Lunas ya. Oke. Dan orang tua pernah mempertanyakan nggak ke Maria kayak, kok kamu bisa punya uang padahal kan kamu hanya kuliah, itu dari mana? Gitu. Maria paling bilang kayak gitu sih, udah mama terima aja, penting aku nggak dapat duit dari yang harus. Oh, Maria seperti itu ya nyampaikannya. Oke. Lalu mamanya Maria sampaikannya apa? Ya udah nggak apa-apa, terima kasih, itu aja sih. Oke. Sedih gak Maria kalau melihat orang tua itu sedang bertengkar?
sedih banget pasti ibu, karena satu kebahagiaan salah satu dari saya itu adalah melihat orang tua itu harmonis, keluarga itu sejahtera. Itu adalah salah satu kebahagiaan Maria ya, kebahagiaan sederhana yang buat Maria senyum dan senang, itu sih. Oke. Tersenyum dan membahagiakan orang tua itu harapan Maria. Betul. Oke. Berarti Maria, kalau bisa ibu simpulkan, harapan Maria saat ini tuh fokus belajar dan bekerja untuk bisa membahagiakan keluarga dan membawa keluarga ke tempat yang Maria impikan. Maria impikan di salju ya. Iya. Wow, sangat sangat ini sekali ya, mulia sekali Iya. harapanmu. Amin. Oke, lalu yang ibu tadi dengar kamu dalam hal romansa itu gagal, kenapa tuh? Kalau boleh ibu tahu. Karena ada beberapa kali di mana Maria itu nggak beruntung sih, gagal karena mungkin satu ya, di satu hubungan itu pasti ada rasa bosan kan terhadap Oke. pasangan. Mungkin pasangan Maria itu bosan sama Maria, atau Maria ini kurang cantik atau kurang apa, gimana ya. Pasangan Maria itu udah pergi ke tempat lain, ke orang lain, karena kan yang Maria tahu tuh setiap hubungan pasti awalnya itu terhadap rasa suka itu hal penasaran. Betul. Jadi jika seseorang sudah benar-benar udah nggak penasaran lagi sama kita, yang Maria simpulkan sih dia akan pergi sih, dan itu yang Maria rasain. Kenapa bisa Maria beranggapan seperti itu? Karena Maria udah rasain, Merasakannya dalam hal apa? merasakan dalam hal dia udah tahu semuanya, seluk Maria, karakter Maria, dan mungkin menurut dia bagi dia itu aku nggak cocok situ. Tidak cocok dalam Hal hal karakter, karakter. Oke, lalu hal karakter dari hal fisik mungkin ya. kenapa Maria bisa beranggapan Maria tidak cantik? Karena di luar sana banyak penghuni cantik, itu aja. Banyak yang lebih cantik. Iya. Lebih cantiknya itu dalam segi outfitnya kah atau mukanya yang Wajah pastinya ya, Wajah, fisik, oke. dan mungkin karakter juga. Maria juga nggak tahu sih. Oke, Maria pernah di talk bersama pasangan Maria. Itu maksudnya kayak menanyakan sesuatu yang lebih mendalam, kayak mengapa kamu bisa berubah seperti itu. Pernah, Oke. tapi menurut Maria jawabannya sih nggak akurat sih. Dimana pasangan Maria menurut Maria itu bukan jujur, belum jujur. Belum jujur ya. Iya, belum jujur. Kenapa Maria bisa beranggapan kayak ini bohong ini? Karena feeling Maria kalau orang jujur itu Iya. dia bakal ngomong apa adanya. Oke, apa adanya. Ya, Oke. karena kalau yang sini kalau katanya ada apa, kenapa kamu berubah? Jawabannya nggak apa-apa. Oke. Karena emang aku lagi keadaannya begini, aku lagi nggak mood lagi ini. Tapi itu bukan satu alasan yang akurat. Oke, bukan salah satu alasan yang paling akurat menurut Kalau Maria. alasan akurat tuh pasti kasih tahu dong. Iya, Apa betul. penyebabnya? Apa yang buat dia seperti itu? Kayak Nah, hal yang Maria lakukan ketika tahu pasangan itu berubah apa? hal yang saya lakukan sangat berubah. Saya tungguin sampai dimana apakah dia itu nanti balik lagi tuh karakternya, atau tambah aneh lagi, Tambah aneh. tambah Contohnya? berubah lagi. Oke. Kalau contohnya dia tambah berubah lagi, Hmm. baru Maria tanya betul-betul ya, betul-betul. Setelah itu kalau contohnya udah nggak akurat lagi, Maria putus sih. Kemarin jauh lah, tapi nggak putus sih. Jauh ya, di mana nanti kita lihat dulu. Lihat dulu perkembangannya. Ya, betul. Sudah sejauh mana Maria dia berubah menurut Maria? Yang tadinya pas respon, respect, peduli, Respect, itu peduli, oke. mulai berkurang. Oke. Tepat sampai nggak ada. Oke. Ada itu satu di mana hati kayaknya itu bukan itu menurut Maria, hatinya buat Maria itu semakin pudar sih rasanya. Semakin pudar ya. Nah, Oke. rasanya. Berarti rasa kepedulian dia terhadap Maria sudah semakin berkurang, betul? Iya, betul. Oke.
Apakah orang tua juga tahu Maria punya hubungan spesial? Pasti tidak tahu Pasti tidak tahu. karena Maria nggak dibolehin pacaran. Maria tidak diperbolehkan pacaran. Tuh. Oke, kenapa Maria melakukan hal seperti itu? Ah, karena sebagai ini sih Bu, satu saya mau mencari, walaupun orang tua saya nggak tahu nih ya, tapi tetap saya dalam diri saya itu kayak bisa menjaga diri lah ya. Oke. Mau mencari satu momen yang dimana sebagai pengisi Pengisi hari-hari. iya pengisi Oke. hari-hari, terus kayak Gus mencari yang serius gitu. Mencari yang serius. Betul. Oke. Jadi kalau cari serius terus mendalami karakter dia, Hmm. kalau contohnya kitanya serius dianya belum serius, udah Maria skip juga. Oke. Apakah harus dengan berpacaran Maria untuk mendalami karakter seseorang? Enggak juga sih, Tidak juga. Oke. Kenapa bisa bilang begitu? karena kadang Maria ngeliat di pacaran itu Hmm. banyak topengnya. Yang kepengen. Oke. Iya, yang dia bukan sebenarnya. Di mana sifatnya itu bukan dia yang sebenarnya. Oke. Banyak topengnya. Dan di pacaran juga banyak yang Maria lihat itu nggak menerima pasangannya apa adanya. Oke. Dan satu hal yang Maria simpulin adalah Hmm. ternyata jodoh itu adalah seorang yang menerima kita apa adanya. Oke. Dan Maria belum dapat itu. Maria belum mendapatkan hal itu. Ya. Hmm. Ketika Maria menyampaikan bahwa Maria belum bisa mendapatkan hal yang demikian, apakah Maria akan terus terusan dengan orang yang sama? Pastinya enggak. Pastinya tidak. Oke. Maria nggak bakal mutusin sih, tapi lebih ke menjauh. Lebih menjauh ya. Kali-kali bakal nanya-nanya kerjanya juga bagaimana selanjutnya kalau seperti ini terus. Oke. Sudah pernah Maria lakukan sebelumnya? Sebelumnya sudah pernah Lalu tanggapan dia selesai berakhir aja gitu. berarti Oke. Lalu Maria apa dalam artiannya tuh Maria kayak kok bisa berakhir gini aja gitu, menanyakan kembali gak apa penyebabnya, salah aku apa gitu, nanya gak? kalau terhadap pasangannya Maria sih sebelumnya alasannya sih udah malas pacaran. Oke, alasan dia itu. Iya. Oke. Udah gak mau lagi. Oke. Cuma Maria mikirnya bohong sih. Itu alasan Itu hanya- yang dia sampaikan iya, bohong. Oke. itu hanya alasan sebagai penyelamat doang sih. Penyelamat. Oke. Begitu sih Bu. Lalu kalau udah putus seperti itu, berarti saat ini Maria sedang single atau masih punya pasangan? Punya pasangan yang baru berarti ya? Iya. Sudah Maria temukan kembali hal yang demikian? Sepenuhnya belum sih dari segi karakter. Oke. Pasangan, cuman saya masih mendalami karakter dia. Oke, masih mendalam. Masih baru mulai. Masih baru mulai. Kalau boleh tahu berapa lama? Masih belum. Oh, masih sebulan. Oke. Ibu doain semoga langgeng ya Maria. Oke, gimana perasaan Maria ketika Maria sudah mengutarakan keluh kesah Maria? Apakah Maria sudah menemukan solusi dari setiap permasalahan yang Maria sampaikan barusan? Lebih lega aja sih Bu cerita. Lebih lega, bagus. Lebih lega, lebih tenang, lebih ada teman juga. Lebih ada teman cerita ya. Oke. Jadi sih Bu. Oke, berarti pesan Ibu sama Maria, semoga Maria melakoni, maksudnya mempraktikkan apa yang sudah Maria sampaikan, dan pertemuan kali ini kita telah selesai. Semoga solusi yang Maria sampaikan barusan itu, harapan Ibu di pertemuan berikutnya Ibu sudah menemukan kembali perkembangan yang ada pada diri Maria, kebingungan, kekesalan, terus kekecewaan yang mungkin Maria sedang rasakan. Di pertemuan berikutnya ketika Ibu bertanya kembali, Maria sudah lebih membaik, Maria sudah lebih ada perkembangannya lah istilahnya itu ya. Gimana? Ada lagi yang Maria ingin sampaikan? Oke, tadi sih. Hanya itu saja ya. Oke.
Maria, kita telah selesai konseling pada hari ini. Jangan kecewa lagi akan setiap perlakuan manusia. Ibu yakin Maria pasti bisa melewati itu semua. Tetap panjatkan doa dan usaha ya Maria. Oke. Terima kasih banyak untuk hari ini telah meluangkan waktunya buat saya. Sama-sama. Yuk, saya antarkan keluar. Oke. Kamu hati-hati di jalan ya, Maria. Terima kasih banyak, Ibu. Dadah. Ya.